Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dwi Sulastri di Ngajib Isu Podcast IMM Hatta. Selamat datang. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan pemantik atau pemateri yang super kece dan keren-keren. Iya, Mbak Mas ganteng cantik ya. Yang akan ngobrol santai sama kita pada sore hari ini di Ngaji Isu, yang dari kita mengangkat tema What's Behind Sexual Violence, menelaah kekerasan seksual di lingkup kampus. Nah, sebelumnya pemateri kita pada sore hari ini ada Mas Bogi selaku Kepala Bidang Kastrat BEM FEB UMS dan Imawati Nadia selaku Ketua Korps Imawati Cabang Kota Surakarta. Keren-keren kan ya guys? Nah, di sini kita tuh mau ngobrol tentang isu-isu yang lagi viral, Mbak Mas, di lingkungan kita, terutama ya di salah satu perguruan tinggi di Surakarta. Nah, dari isu tersebut kita pengen belajar dulu nih, kita analisis dulu sebenarnya apa sih yang terkait hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan kasus-kasus itu. Yang pertama mungkin saya mau mengajukan pertanyaan untuk Imawati Nadia dulu ya. Aduh, grogi aku Mbak, ya Allah. Aku butiran dulu banget loh di sini. Jadi gini, menurut Mbak Imawati Nadia, sebenarnya gender itu apa sih Mbak? Kayak apa gender itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman undang saya untuk saling belajar ya, nggak saling meninggikan ilmu. Setahu saya kalau gender kan udah teman-teman pelajari sebelumnya masuk organisasi dan sebagainya, udah diterapkan di organisasi terutama di MM. Kalau gender kan bentuk konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat yang mana untuk menyempitkan ruang perempuan dan laki-laki. Tapi beda lagi dengan kodrat yang seperti itu. Kalau gender itu lebih ke sosialnya, lingkup sosialnya, lingkup kita berinteraksi dengan teman, keluarga, atau orang lainnya. Seperti contohnya kalau stereotipnya gender kan perempuan hanya di rumah, memasak, terus ngurus perdapuran, seperti itu. Tapi kan perempuan mempunyai hak, laki-laki juga mempunyai hak, gitu. Kalau laki-laki nggak boleh masak, nggak bisa masak, terus nangis dan sebagainya, itu kan termasuk stereotip gender. Itu awal mulanya kayak gitu. Mungkin sekilas itu saja ya. Nanti bisa pelajari lagi nanti setelah ini. Menurut pandangan Mas Bogi sendiri, gender ya kurang lebih sama sih kayak Mbak Nadia. Misalnya gender kan satu hal yang mendasar dan sebenarnya udah banyak banget yang bisa diakses itu mengenai gender. Tapi kurang lebih sama sih. Mungkin teman-teman juga bisa baca buku tentang keperempuanan, terus akses jurnal-jurnal keperempuanan, Komnas Perempuan, seperti itu udah banyak kajian tentang gender, hal yang mendasar itu. Ini kan topiknya untuk menelaah kekerasan seksual di kampus. Hal yang mendasar yang harus dipelajari itu yaitu konsep gender. Itu kan nanti ada hal-hal yang udah dimasukkan di gender tentang bagaimana kekerasan terjadi. Itu menurut ilmu sosialnya ya.
berbeda lagi kalau menurut agama, terus kepercayaan yang udah kita percayai seperti itu. Nah kan kita udah tahu kan ya apa itu sebenarnya gender dan bagaimana stigma masyarakat yang masih kental banget, yang masih erat banget dengan adanya patriarki. Dengan apa-apa itu harus cowok lah, harus yang jadi ketua cowok lah, cewek jadi wakilnya gitu. Nah, terus kita tuh sebenarnya penyebab adanya disparitas gender itu gimana Mbak, menurut Mbak? Penyebabnya itu apa aja? Kalau menurut saya, pandangan saya itu kalau disparitas gender itu ya dari pemahaman orang yang awam gitu sebetulnya. Kayak diskursi dari masyarakat kan udah ditanam dari bayi, dari kita awal mula balita, sebenarnya kan itu dari orang tua juga. Misal cowok nggak boleh nangis, terusan warna, perbedaan warna, misal cowok itu harus ini, nggak boleh pink, nggak boleh warna orange gini, seperti itu awal mulai dari kita kecil seperti itu. Terus dari kita menjadi pendidikan seperti itu, kita udah didoktrin mungkin dari teman, dari guru, kayak gitu kan ada bercandaan yang udah sebetulnya itu udah menyakiti orang atau melecehkan orang, tapi itu dibuat oleh bercandaan orang. Misal perempuan sama perempuan, seperti itu kan juga bisa. Nggak laki-laki sama perempuan, sesama jenis pun juga bisa untuk disparitas gender. Berarti itu ada banyak sekali faktor-faktor penyebab. Ya, faktornya banyak dari awal kita udah dididik dari orang tua, lingkungan, sampai pergaulan juga bisa. Ya, lebih besar di lingkungan sama pergaulan juga seperti itu. Adanya disparitas gender. Disparitas gender, kalau menurut saya pribadi ya kurang lebih sama apa yang dikatakan Mbak Nadia. Soalnya itu ibarat kayak, apalagi di Jawa ya, kita melihat kondisi sosialnya di Jawa, tetap perempuan itu di nomor sekian kan daripada laki-laki. Nah, itu berarti udah didoktrin selain dari keluarga juga dari lingkungan sekitar, dari budayaan itu sendiri. Seperti laki-laki nggak boleh nangis, padahal tiap orang kan untuk sedih. Dan kadang-kadang seorang yang sebenarnya laki-laki ini berarti apa tuh judulnya ini, kepribadian ini kan nggak mesti kuat gitu, tidak mesti selalu laki-laki itu menunjukkan sisi maskulinitasnya, tapi itu yang berusaha dibentuk dari ruang-ruang sosial di sekitar kita itu sendiri. Kayak pokoknya itu sudah dari kecil ya, rata-rata apalagi di Jawa gitu, laki-laki harus berbaju hitam, perempuan yang cerah-cerah gitu. Laki-laki harus mainan robot-robotan, nggak boleh main Barbie. Padahal kan sebenarnya kayak lebih ke itu hak individu masing-masing gitu. Tapi laki-laki karena kita hidup di lingkungan yang masih bersifat seperti itu, ya mau nggak mau itu tadi terjadi. Nah, karena adanya perbedaan stigma masyarakat tentang perempuan dan laki-laki itu kan sekarang tuh udah marak banget loh, Mas, tentang adanya kekerasan seksual, apalagi dari pihak laki-laki ke perempuan, biasanya itu lebih dominan. Nah, sebenarnya kekerasan seksual itu kan ada banyak bentuknya ya Mbak ya. Nah, dari kekerasan seksual sendiri itu, maksud dari kekerasan seksual itu menurut Mas Budi gimana? Ya, itu nggak bisa dilepaskan dari sebab terjadinya konstruk pemikiran yang kecil apa yang saya jelaskan tadi ya.
misalnya perempuan di nomor sekian kan. Jadi kalau tetap merawat budaya yang seperti itu ya nggak heran akan terus terjadi kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual dan semacamnya. Karena di dalam budaya kita kan tetap malah wong wedok nomor sekian gitu. Terus belum lagi apa yang dikatakan Mbak Nadia tadi, di lingkungan dari bentuk-bentuk bercandaan itu kan lama-kelamaan kalau di lingkungan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa gitu. Misalnya kayak wah Mbak ayo men terus ngono ini kan merupakan di lingkungan sekitar kita kan seakan-akan sesuatu hal yang seperti itu tuh dianggap biasa gitu. Nah sampai dianggap biasa sampai yang perempuan nggak merasa kalau sebenarnya itu satu bentuk pelecehan gitu. Kalau aku dari itu dulu aja. Kalau Mbak Nadia nih kan kalau perempuan itu biasanya yang digoda-godain, yang di sweet-sweetin itu kan biasanya yang mohon maaf ya yang belum berhijab kayak gitu. Nah sebenarnya faktor itu pengaruh nggak sih Mbak ke adanya kekerasan seksual ini? Itu kan bentuk kebiasaan juga, kebiasaan dari orang. Misal saya bercandaan sama kamu, itu kan kalau kayak catcalling, kekerasan yang lain, kan itu kan kalau aku nggak sadar dan kamu udah tahu tentang ilmu itu kan kamu juga termasuk aku sedang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama kan itu dari kebiasaan dari pelaku atau korban kan kita masuk juga kadang nanti kan kita jadi pelaku, entah itu nanti kita jadi korban, kan itu dari pemahaman kita sendiri juga. Banyaknya kekerasan seksual itu kan awal dimulainya dari perilaku, terusan kesadaran, kan itu awam ya. Kalau di kamus kan jarang yang membicarakan tentang gender, kecuali orang yang udah masuk organisasi seperti itu. Banyak kalau akademisi itu udah menyampingkan tentang menghargai, menghormati sama jenis atau lawan jenis gitu. Rasa respect terhadap orang pun sedikit, walaupun itu awam terhadap gender gitu loh. Seperti itu. Nah kan karena adanya ketidaksadaran kita saat kita sebenarnya udah jadi korban nih Mbak, tapi kita nggak sadar. Nah kan hal itu pasti kalau kitanya sadar pasti akan berdampak kan pada masing-masing individu. Nah itu menurut Mbak Nadia sebagai sesama wanita itu dampak yang paling terasa itu apa Mbak? Kalau kekerasan kan ada dua ya, verbal sama fisik. Misal kalau verbal ya, kalau di kampus kan kebanyakan verbal, jarang yang fisik. Kalau verbal kan dampaknya pada psikis, kayak susah tidur. Misal kita sedang terkena kekerasan verbal atau diece atau dilecehkan bentuk misal seksual tapi verbal, itu kan nanti dampaknya ke psikologi seperti tidur, psikis ya. Seperti tidur, sering-sering marah. Yang terbesar itu dampaknya depresi kalau tidak ditemani curhat atau teman yang mampu paham tentang ilmu kayak konselor dan sebagainya, itu kan nanti bisa kayak berujung kayak bunuh diri, apa gunanya aku hidup di sini, seperti itu, kayak udah kotor gitu kan banyak ancaman-ancaman yang di luar yang untuk korban sebagai pelaku. Pandangan dari seorang Mas Budi dampak dengan Seorang laki-laki. Iya, karena saya selaku laki-laki dan ya jujur mau nggak mau diakui, sebelum saya belajar tentang hal-hal seperti ini dulu ya pernah gitu. Tapi kan saya insya Allah ya harus. Nah itu kan kayak soalnya dulu waktu aku melakukan itu
ya wis ngapa tuh biasa wae wong biasanya ngono. Tapi setelah saya masuk kuliah ada beberapa kawan saya yang mengalami hal tersebut, entah verbal maupun non-verbal, itu dampaknya tetap ke psikisnya gitu. Apalagi kayak merasa aku udah nggak suci lagi gitu. Rendah. Rasanya kayak saya jadi manusia yang rendah gitu. Tapi yang rata-rata menurut pengalaman saya dan teman-teman saya yang pernah saya temui itu lebih banyak kena ke psikis. Kayak seumpama, maaf ya gitu, sebelumnya kayak seorang perempuan yang dadanya besar gitu, gue bakal ngerasa, aduh aku kok nggak pede ya, aku kok pakai baju yang agak ketat nggak pede ya, lebih ke situ sih. Jadi dampak utama yang paling urgent itu ke psikis. Iya, soalnya itu kan bentuk respon ya, respon fisik, bentuk respon tubuh ya kalau psikis itu ya. Mungkin hal yang paling sering ditemui ya itu jadi pemarah, terus nggak pede, gitu. Kayak standar dari teman-teman itu udah merendahkan orang. Iya. Kan banyak yang standarisasi kayak kamu cantik itu harus gini. Itu kan juga termasuk nggak menghormati tubuh orang seperti itu. Kan juga, awal dari mulai kekerasan seperti itu. Kayak melazimkan perkataan yang kita utarakan pada orang. Terus kalau misalkan kekerasan seksual itu terjadi di lingkup kampus itu mungkin nggak, Mas? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Terus sebenarnya kalau di lingkungan kampus itu udah terjadi kasus kekerasan seksual, sebaiknya yang dilakukan pihak yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu seperti apa? Sebaiknya yang harus dilakukan oleh korban terkait dengan adanya hal itu, kan itu masih mencangkup di lingkungan kampus, Mbak. Jadi masih kayak sebaiknya kita mesti ngapain sih biar kita tuh bisa didengar keluhan kita oleh kampus gitu. Menurut Mbak gimana seharusnya? Kalau kita bicara lebih jauh pada seharusnya korban itu seperti apa? Kan kalau korban berbicara untuk mengutarakan kekerasan seksual dan sebagainya kan ada lembaga dulu di kampus itu ada enggak? Terusan itu kan bentuk tempat aduan kita, bentuk lembaga yang itu kan udah resmi, rahasia, itu udah terjamin. Kalau berbicara jauh tentang korban harus bicara itu di kampus kan kita telah itu lebih jauh. Ada lembaga enggak untuk aduan? Terus kalau belum ada kan ada teman yang mungkin sulit ya korban itu mengutarakan masalah kekerasannya kepada teman itu sulit sekali. Soalnya itu kan kayak bentuk aib seperti itu. Makanya kalau aku merespon harus apa? Kalau emang itu udah ada lembaganya ya. Kalau di kampus itu udah ada lembaganya itu ya. Memang harus ke teman terlebih dahulu yang sekiranya itu bisa meredam dan juga mampu merahasiakan ceritanya terlebih dahulu itu. Cari temen yang udah mampu merahasiakan suatu peristiwa yang udah terjadi pada kita. Kalau itu tidak ada lembaga ya, mungkin teman itu punya relasi organisasi lain, kayak LSM, seperti itu boleh. Kalau ada, kan banyak kasus yang sulit mengungkapkan, itu kan banyak faktor, itu kita nggak bisa memaksa, itu kan udah termasuk rahasia mereka gitu. Jangan sampai kita memaksa juga untuk memblow up masalah dia. Itu hak mereka untuk menutupi, membicarakan, seperti itu.
Kita hanya bisa ngasih tahu saran, sebaiknya begini. Jadi faktor seenggaknya kita itu ada teman untuk mengurangi rasa kecemasan. Ya. Nah kalau misal kampus itu udah tahu ada kasus itu, udah tahu ada kasus yang tidak nyaman untuk mahasiswanya, seharusnya kampus harus apa, Mas? Seharusnya kampus harus apa? Ya tetap kampus harus berpihak kepada korban gitu kan, mau nggak mau, karena apa yang dikatakan korban itu yang harus jadi prioritas kalau menurutku gitu ya, dari beberapa kasus gitu. Tapi lagi-lagi kita kepentok masih banyak kampus yang belum ada lembaga atau badan legal dari kampus untuk mengatasi kasus-kasus seperti itu, karena bisa dikatakan masih banyak kampus yang tidak ramah gender. Belum ada studi berlanjut, makanya belum ada lembaga yang untuk merespon pengaduan seperti itu, kan sulit juga kampus. Tapi alangkah baiknya jika kampus mulai sekarang membentuk satu lembaga atau badan tersebut, karena banyak sekali kasus-kasus pelecehan atau kekerasan itu yang dilakukan oleh sivitas dari kampus itu sendiri, entah itu dosen, entah itu sama mahasiswa, siapapun yang ada di kampus. Kalau menurut saya, bagaimana kampus menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di lingkup kampus, itu tetap kampus harus berpihak kepada korban, karena perspektif korban itu nomor satu. Selain itu juga seharusnya kampus membentuk satu badan atau lembaga yang konsen dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Kalau pribadi aku ya, setidaknya dari perspektif ini, dari BEM terlebih dahulu, BEM, IMM, organisasi internal maupun eksternal, itu untuk konsennya pada pendidikan dan sebagainya. Bahwasanya untuk itu kan merangkul banyak orang ya, banyak masa. Itu untuk penyadaran semua orang. Kalau untuk kampus, tadi udah dibilang Mas Bogi, untuk pengadaan lembaga, untuk pengaduan itu lebih konsen seperti itu. Jadi kita yang jadi teman atau korban itu tahu arah mana yang harus aku tuju untuk menyelesaikan atau untuk sekedar konsultasi seperti itu. Ketika ingin atau ada terbesit niatan biasanya untuk melakukan suatu pelecehan, entah itu verbal maupun non verbal, coba posisikan perempuan itu sebagai ibu. Itu kalau dari saya cara yang cukup ampuh. Ketika kita belum mempelajari lebih jauh masalah atau hal seperti ini, terus tidak ada alasan apapun yang untuk membenarkan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, dukung RUU PKS. Nah, dari satu ya, mungkin belajar yang tadi belajar, mungkin yang di online maupun offline, mungkin ini jadi awal buat teman-teman untuk menyikapi dan untuk mungkin nanti teman-teman ada yang jadi korban atau teman-teman jadi korban. Ini baru awal ya, ini baru awal. Terima kasih sebelumnya. Jadi manusia yang penyayang untuk semua manusia maupun alam seperti itu. Kalau untuk tentang kekerasan seksual, mungkin teman-teman masih banyak belajar lagi di luar sana. Mungkin studi kasus, yang lebih penting itu studi kasusnya, mana yang teori-teori, mungkin diskusi nggak hanya sampai di diskusi ini. Mungkin pesanku itu bareng-bareng mungkin dari IMM maupun organisasi internal kampus untuk membangun wacana-wacana yang mungkin kita diskusikan
selama 1 jam kurang lebihnya. Mungkin itu nggak hanya wacana ya teman-teman, untuk belajar dan melaksanakan apa yang sudah kita utarakan tadi. Aku menjadi penyayang. Mungkin itu untuk moderator saya kembalikan. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari dua pemantik kita pada sore hari ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari diskusi pada sore hari ini, mulai dari penyebab-penyebab adanya kekerasan, pelecehan, terus bagaimana kita seharusnya menyikapinya, bagaimana pihak dari universitas yang harus memberikan fasilitas kepada korban-korban yang terkena kasus pelecehan ini. Semoga diskusi kita pada sore hari ini bisa bermanfaat. Allahumma amin. Amin, amin. Baik bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, pokoknya bagi kita semua. Mungkin cukup sekian podcast dari Ngaji Isu. Jangan lupa terus pantengin sosmednya IMM Hatta untuk video-video yang lain. Ya mungkin sekian dari kami pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kurang dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.